Konsep dan tujuan zuhud. Konsep zuhud jelas terdapat dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, kezuhudan bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Ia merupakan keutamaan dan kesempurnaan. Namun, keutamaan dan kemuliaan bukanlah tujuan kezuhudan. Dalam beberapa keadaan, Islam menganjurkan manusia menjalani kezuhudan demi tercapainya tujuan atau maksud tertentu. Islam menganjurkan agar manusia tidak menjadi penyembah berhala kenikmatan duniawi dan tenggelam di dalamnya. Kendati pun jika terbenam dalam berbagai kenikmatan yang halal, seseorang tidak akan dianggap telah melakukan perbuatan yang haram. Namun apabila tidak melakukannya, berarti manusia telah melakukan pekerjaan moral yang agung. Islam tidak menyetujui praktik penyembahan kenikmatan duniawi meski dengan cara yang halal. Untuk sejumlah tujuan, Islam bisa menerima konsep kezuhudan yang memiliki makna menutup mata dari kenikmatan halal duniawi. Tatkala seseorang berhadapan dengan orang yang lebih memerlukan dan membutuhkan, apa yang mesti dilakukannya? Ia harus mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri, serta harus bersikap dermawan. Kenikmatan halal yang diperbolehkan baginya harus diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ia tidak akan makan sebelum memberi makan orang lain. Ini bukan berarti ia membuang makanannya dengan harapan di akhirat kelak ada orang yang memberinya makanan. Jika tetap melakukan hal seperti itu, kelak ia akan mendapat teguran di akhirat. Kamu telah melakukan perbuatan bodoh dengan membuang-buang makanan dan menganggap kami akan memberimu makan. Ia tidak akan mengenakan pakaian sebelum memberinya kepada orang lain. Ia juga tidak mau makan sampai orang lain bisa beristirahat dan merasa tenang. Ia tidak mau merasakan kenikmatan duniawi dikarenakan ingin memberikannya kepada orang lain. Inilah bentuk itsar atau sikap lebih mementingkan orang lain dari diri sendiri yang merupakan sifat manusiawi yang sangat tinggi dan agung. Salah satu sikap yang manusiawi adalah itsar. Kezuhudan semacam ini merupakan kezuhudan yang benar, bersifat manusiawi dan bernilai tinggi. Kezuhudan semacam inilah yang dimiliki Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak makan, namun juga tidak membuangnya. Beliau bekerja keras, tetapi tidak memakan upahnya lantaran dibelikan makanan untuk diberikan kepada orang lain. Beliau tidak berpakaian bagus-bagus agar bisa memberi pakaian kepada orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, dan mereka memberi makan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Sesungguhnya kami memberi makan semata-mata mengharap ridha Allah, serta tidak mengharapkan balasan dan juga rasa terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 8-9. Apakah Islam menerima makna kezuhudan semacam ini? Yaitu berpaling dari kenikmatan duniawi demi mendahulukan kepentingan orang lain? Jelas sekali, Islam akan menerimanya. Akal dan hati siapa yang akan menolak kezuhudan seperti ini? Agama yang tidak menyarankan itsar pada hakikatnya bukanlah agama. Mazhab akhlak yang tidak menganjurkan kezuhudan semacam ini adalah mazhab yang tidak memahami ajaran serta nilai-nilai kemanusiaan yang paling tinggi. Semua itu merupakan tujuan filosofis dari kezuhudan yang bisa diterima akal dan hati sanubari. Islam menganjurkan kezuhudan seperti ini. Tentang sejumlah sahabat Nabi dari Ansor dan orang-orang mukmin yang tinggal di Madinah, Al-Quran mengatakan, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Imam Ali Zainal Abidin senantiasa berpuasa. Beliau menyuruh para sahabatnya untuk menyiapkan santapan. Makanan yang dimasak waktu itu berupa daging kambing. Tak lama kemudian, mereka pun memasaknya. Ketika tiba waktu berbuka puasa, Imam kemudian duduk di hadapan hidangan dan menyuruh budaknya membawa makanan tersebut untuk dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan untuk keluarganya, beliau hanya menyisakan secukupnya. Dalam pandangan Islam, kebutuhan keluarga harus didahulukan dari diri sendiri dan orang lain.
Sekonyong-konyong, datanglah seorang fakir meminta makan kepada beliau. Segera saja Imam Ali Zainal Abidin memberinya makanan yang beliau sisihkan tersebut. Inilah yang disebut dengan perbuatan zuhud yang luar biasa dan bersifat manusiawi. Perbuatan tersebut merupakan implementasi dari filsafat kezuhudan. Islam mendukung kezuhudan seperti ini. Dalam kezuhudan yang islami, seseorang harus lebih mengutamakan orang lain dan berempati terhadap segenap duka deritanya. Menyertakan diri dalam penderitaan orang lain merupakan salah satu tujuan kezuhudan yang islami. Orang yang memiliki kemampuan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Namun terkadang, pengutamaan kepentingan orang lain tidak perlu dilakukan. Dalam kehidupan ini, jumlah orang miskin sangat banyak. Pada kondisi demikian, seseorang tak mungkin memberi pakaian yang melekat di tubuhnya kepada mereka semua, atau tidak bisa memberi makan dan membuat mereka semua kenyang hanya dengan sedikit makanan yang dimilikinya. Juga tidak bisa memberi mereka semua uang yang ada dalam sakunya. Masyarakat yang kebanyakan anggotanya terdiri dari orang-orang miskin, tentu akan menghadapi kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan. Saking miskinnya masyarakat tersebut, sampai-sampai para orang tua akan membiarkan anaknya memakan rumput-rumputan. Apa yang bisa dilakukan seseorang di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini? Perbuatan mulia yang bisa dilakukan adalah ikut merasakan atau empati penderitaan orang lain. Ia harus mengatakan pada dirinya sendiri, banyak saudara-saudara saya yang tidak mendapatkan makanan untuk disantap. Mengapa saya harus menyantap makanan mewah? Saudara-saudara saya tidak memiliki baju untuk dikenakan. Mengapa saya mengenakan baju mewah? Dengan kata lain, sikap kebersamaan dalam kedukaan merupakan bantuan moral yang bisa diberikan seseorang ketika dirinya tidak mampu mengentaskan kemiskinan orang lain secara material. Saya hanya bisa melakukan sebatas ini. Saya berusaha membantu mereka secara moral, bukan secara material. Mendahulukan kepentingan orang lain merupakan bantuan material. Ini juga memiliki makna filosofis. Dalam berbagai ucapan Imam Ali yang merupakan orang zuhud pertama di dunia, kita bisa menjumpai filsafat tersebut. Imam Ali adalah orang zuhud yang memiliki tujuan. Imam Ali amat mengetahui bahwa sebagai pemimpin umat, beliau memiliki tugas dan keharusan untuk turut merasakan penderitaan orang lain. Apabila tidak bisa membantu orang lain secara material, beliau akan melakukannya secara moral. Beliau tahu betul bahwasanya penderitaan orang-orang lemah berada dalam tanggung jawab para pemimpin. Imam Ali sering mengatakan, "Saya tidak makan, dan dengan cara ini, saya ingin membantu menguatkan jiwa umatku yang lemah. Saya akan katakan, jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, maka saya pun tidak akan memakan makanan yang saya miliki, supaya saya bisa seperti kamu." Pada kesempatan lain, Imam Ali juga mengatakan, "Allah menjadikanku sebagai imam atas makhluknya. Saya memiliki tugas khusus yang mana dalam makan dan berpakaian, saya harus seperti umatku yang paling lemah. Supaya orang miskin bisa merasa tenang ketika melihat keadaanku, dan orang kaya tidak berbuat lalim karena kekayaannya." Terdapat sebuah cerita dari seorang ulama Syiah yang bernama Wahid Bahbahani atau Muhammad bin Bakir bin Muhammad Akmal. Beliau merupakan ulama besar dan guru dari Syekh Mirza Al-Qumi, Bahrul Ulum, dan Kashifi'il Ghita. Beliau kini tinggal di Karbala, Irak, dan memiliki sekolah agama yang penuh berkah di sana. Beliau memiliki 2 orang putra, yang satu bernama Muhammad Ali, penulis kitab Maqam, dan yang lainnya Muhammad Ismail. Pada suatu waktu, ulama ini melihat menantu perempuannya, yaitu istri Muhammad Ismail, mengenakan pakaian mahal dan mewah. Beliau menegur putranya seraya mengatakan, "Mengapa kamu membelikan baju seperti itu untuk istrimu?" Dengan jawaban yang jelas, putranya mengatakan, "Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik?"
Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Apakah ini merupakan perbuatan yang haram? Siapa yang mengharamkan pakaian mewah dan indah? Ulama tersebut mengatakan, "Anakku, ini memang mahal, dan saya tidak mengatakan haram. Saya melihatnya dari sisi lain. Saya seorang marja dan pemimpin umat. Di tengah masyarakat, terdapat orang miskin dan kaya, orang mampu dan orang yang tidak mampu. Ada sejumlah orang yang mengenakan pakaian yang jauh lebih mewah dari ini. Namun, banyak juga anggota masyarakat yang tidak mampu memiliki pakaian mewah seperti ini. Mereka hanya mengenakan pakaian compang-camping. Kita tidak mampu memberikan pakaian yang kita kenakan kepada masyarakat seperti itu. Kita tidak mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mencoba merasakan penderitaan mereka. Tentu mereka akan memandang kehidupan kita. Ketika diminta oleh istrinya untuk dibelikan baju mewah, seorang laki-laki miskin bisa menenangkan hati istrinya tersebut dengan mengatakan, "Tak usah kita meniru orang kaya. Biarlah kita menjalani kehidupan seperti istri Syekh Wahid. Coba kamu perhatikan, istri Syekh Wahid mengenakan pakaian seperti yang kamu pakai. Bagaimana jadinya jika keadaan kita seperti orang-orang kaya? Kita tidak akan bisa menghibur hati orang miskin. Dengan alasan inilah saya mengingatkanmu. Kita harus hidup zuhud. Kita menjalankan kezuhudan dengan merasakan penderitaan orang lain. Kelak, jika orang-orang miskin mengenakan pakaian mewah, kita juga akan memakainya." Turut merasakan penderitaan orang lain merupakan tugas semua orang. Namun, tugas tersebut harus lebih sungguh-sungguh dijalankan para pemimpin. Kisah yang akan saya sampaikan ini tertulis dalam kitab Najm al-Balaghah yang tentunya sudah acap kali kalian dengar. Setelah Perang Jamal berakhir dengan kemenangan, Imam Ali mendatangi kota Basrah. Amirul Mukminin pergi menjenguk keadaan sahabatnya, Al-Ala ibnu Ziyad al-Haritsi. Tatkala melihat rumahnya yang besar, beliau berkata, "Apa yang Anda lakukan dengan rumah besar ini di dunia, padahal Anda lebih memerlukannya di akhirat? Apakah Anda hendak membawanya ke akhirat? Di dalamnya, Anda dapat menerima para tamu, bersikap hormat terhadapnya, senantiasa menjalin persaudaraan, dan menjalankan semua kewajibanmu berdasarkan besarnya rumah ini. Dengan jalan tersebut, kamu akan membawanya ke akhirat." Kemudian Al-Ala berkata kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, saya hendak mengadukan kepadamu tentang saudara saya, Hashim ibnu Ziyad." Amirul Mukminin bertanya, "Ada apa dengannya?" Al-Ala berkata, "Ia mengenakan baju yang terbuat dari bulu domba kasar dan menjauhkan dirinya dari dunia." Amirul Mukminin berkata, "Bawalah ia ke hadapan saya." Tatkala Hashim tiba, Amirul Mukminin langsung berkata, "Wahai musuh diri sendiri, sungguh iblis telah menyesatkan Anda. Apakah Anda tidak merasa kasihan terhadap istri dan anak-anak Anda? Apakah Anda percaya bahwa jika Anda memakai pakaian yang dihalalkan Allah bagimu, Dia tidak akan menyukai Anda? Karena itu, diri Anda menjadi sangat tidak penting bagi Allah." Ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, Anda pun mengenakan pakaian kasar dan memakan makanan yang keras." Kemudian Imam Ali menjawab, "Celakalah Anda, saya tidak seperti Anda. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi mewajibkan kepada pemimpin yang sesungguhnya supaya memelihara diri pada tingkat rakyat yang paling rendah sehingga orang miskin tidak menangis lantaran kemiskinannya." Hal ini juga merupakan filsafat zuhud lainnya. Apakah Islam menerima sikap mementingkan orang lain dan memberikan bantuan secara material? Apakah Islam juga menerima sikap empati, yaitu ikut merasakan penderitaan orang lain dan memberikan bantuan moral? Tentu, Islam tentu akan menerima semua sikap tersebut, sebab semua itu merupakan perbuatan orang-orang yang memiliki tujuan rasional dan sesuai dengan syariat.
masih terdapat sejumlah tujuan lain yang terkandung kezuhudan yang Islami. Tujuan-tujuan tersebut yang akan saya sampaikan dalam kesempatan lain, pada gilirannya akan membentuk kezuhudan sebagai sebuah upaya rasional dan manusiawi. Filsafat zuhud dalam pandangan Islam. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Salah satu ajaran Islam yang memberikan kehidupan adalah konsep kezuhudan. Namun boleh dikatakan bahwa dewasa ini, kezuhudan tampil dalam maknanya yang mati atau menyimpang serta berubah dari makna aslinya. Dalam pertemuan sebelumnya, telah saya sampaikan dua macam pengertian zuhud. Kedua pengertian tersebut ternyata tidak relevan dengan ajaran Islam. Arti zuhud adalah perasaan puas dengan kehidupan yang serba sederhana dalam hal makan, berpakaian, dan bertempat tinggal. Dalam semua aspek kehidupannya, orang zuhud akan merasa puas dengan kehidupan yang serba sederhana. Namun, perbuatannya tersebut harus dilakukan berdasarkan hikmah dan filosofi tertentu, bukan berdasarkan keyakinan bahwa urusan dunia terpisah dari urusan akhirat. Juga bukan didasari pengertian bahwa kenikmatan duniawi dan ukhrawi bersifat kontradiktif dan saling bertolak belakang satu sama lain. Orang menjalani kezuhudan atau hidup dalam kesederhanaan dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu yang dihadapinya. Sebagaimana yang telah saya kemukakan, hal ini berhubungan dengan masalah mementingkan orang lain atau itsar. Tatkala seseorang menjumpai orang miskin yang membutuhkan, sementara dirinya mampu memberikan bantuan serta kebaikan, tentu ia akan segera membantunya. Tindakan ini muncul dikarenakan ia memiliki sikap lebih mementingkan orang lain, terlebih fakir miskin, ketimbang dirinya sendiri. Tindakan berkorban demi orang lain semacam itu jelas memiliki kemuliaan serta makna filosofis yang amat dalam. Kenikmatan serta kenyamanan yang dimilikinya dikorbankan demi kenikmatan dan kenyamanan orang lain. Perbuatan semacam ini mendapatkan pujian dari Al-Quran, yang salah satunya tercantum dalam surat Al-Insan atau Hal-Ata, yang diungkapkan dengan bahasa yang sangat menyentuh. Dalam sejarah, terdapat kisah yang sangat populer berkenaan dengan sikap mementingkan orang lain. Imam Ali dan keluarganya yang suci memberikan makanan untuk mereka berbuka puasa kepada orang miskin pada malam pertama, anak yatim pada malam kedua, dan tawanan perang pada malam ketiga. Disebabkan nilai keagungan dan pentingnya sifat itsar, diturunkanlah ayat yang memuji perbuatan tersebut. Dan mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Sesungguhnya kami memberi makanan kalian semata mengharap keridhaan Allah, dan kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 8-9. Mereka justru memberikan makanan yang dibutuhkan pada saat melihat orang lain lebih membutuhkan, seperti orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang tersebut. Mereka melupakan diri mereka sendiri dan memberikan makanannya kepada orang lain. Untuk apa semua itu dilakukan? Semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Inilah kezuhudan yang memiliki makna filosofis yang agung dan sekaligus menjadi tanda kehidupan jiwa manusia. Sedangkan pengertian zuhud lainnya yang pernah saya sampaikan tak lebih dari konsep kezuhudan yang mati dan kering kerontang. Kedua konsep zuhud tersebut bersumber dari pemikiran yang keliru serta tidak menunjukkan kehidupan manusia. Mereka menyangka perhitungan dunia dan akhirat terpisah satu sama lain. Ia tidak menyadari bahwa ibadah yang dilakukannya tidak hanya memberikan pengaruh pada kehidupan akhirat, tapi juga terhadap kehidupan dunia. Sebagaimana berpengaruh bagi kehidupan dunia, ihwal keduniawian juga berpengaruh kepada kehidupan akhirat. Pemikiran yang keliru telah menjadikan manusia keliru pula dalam melangkah. Pemikiran tersebut akan membentuk manusia menjadi makhluk yang tidak berperasaan dan memiliki hati yang mati.
Orang yang salah kaprah dalam mengartikan zuhud akan meninggalkan urusan dunia dan kehidupan duniawi. Ia akan pergi ke gua atau puncak gunung untuk duduk menyendiri, bersemedi, dan mengasingkan diri. Ia menyangka melalui cara ini dirinya akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Pada akhirnya, ia tidak merasakan kenikmatan duniawi, juga kenikmatan ukhrawi. Dirinya tidak lagi memiliki perasaan dan kepekaan terhadap lingkungannya, serta tidak memiliki pengaruh bagi manusia lain. Semua itu merupakan pengertian zuhud yang salah kaprah. Pengertian keliru lainnya bersumber dari prasangka bahwa Tuhan bakhil. Tuhan akan memberikan kenikmatan duniawi kepada orang yang meninggalkan kenikmatan akhirat. Sebaliknya, Allah akan memberikan kenikmatan akhirat kepada orang yang meninggalkan kenikmatan duniawi. Kita menyangka bahwa mustahil manusia bisa hidup bahagia sekaligus di dunia dan di akhirat. Pada akhirnya, kita lantas mengharamkan kenikmatan duniawi atas diri kita sendiri agar bisa mencicipi kenikmatan ukhrawi. Ini juga merupakan pengertian zuhud yang absurd. Keberadaan orang yang berkeyakinan seperti ini tak lebih dari seonggok makhluk yang sudah mati. Keridhaan Allah akan dijumpai seseorang dalam berbuat kasih sayang, saling mengasihi, serta mengabdi kepada makhluknya. Ia akan menemukan keridhaan Allah dalam ayat yang berbunyi, "Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan." Bahwa dirinya mesti meninggalkan kenikmatan duniawi untuk dirinya sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Dengan sikap seperti ini, ia akan menjelma menjadi makhluk hidup yang memiliki kedudukan tinggi. Orang seperti inilah yang akan menjadi hidup, tepatnya lagi menjadi manusia yang paling hidup. Telah saya katakan bahwa salah satu doktrin filosofis kezuhudan adalah menjalani kebersamaan dalam merasakan penderitaan. Manusia harus hidup dengan merasakan penderitaan orang lain. Perbedaan kasta yang membedakan antara kelompok perahu-perahu kenikmatan atau orang-orang kaya dengan lautan penderitaan atau orang-orang miskin merupakan ajaran yang keliru. Saya tidak mengatakan bahwa manusia harus hidup dalam satu tingkatan. Tidak, ini bukanlah pendapat yang benar. Taraf hidup manusia berbeda-beda berdasarkan potensi, kemampuan, dan upaya masing-masing. Kehidupan merupakan ajang perlombaan. Setiap orang yang lebih keras dalam bekerja akan meraih untung yang lebih banyak dan lebih baik. Untuk memperoleh kekayaan, seseorang tidak boleh menempuh jalan diskriminasi dan berbagai tindak kejahatan. Ia harus menempuhnya dengan cara yang layak, serta kerja keras dan ketekunan. Demikian pula, jangan sampai seseorang menderita kemiskinan dikarenakan kemalasan dirinya, bukan disebabkan tidak adanya penolong. Imam Ali berkata, "Apabila orang-orang tidak datang kepada saya, dan para pendukung tidak mengajukan hujah, dan apabila tak ada perjanjian Allah dengan ulama, bahwa mereka tak boleh berdiam diri dalam keserakahan si penindas dan laparnya orang tertindas, tentu saya sudah melemparkan kekhalifahan dari bahu saya, dan memperlakukan orang yang terakhir sama seperti terhadap orang yang pertama." Imam Ali berbicara tentang kekhalifahan yang beliau terima pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Beliau menerima kekhalifahan dalam kondisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Sebelumnya, beliau enggan menerima tanggung jawab kekhalifahan. Waktu itu, ketika didesak agar berkenan menerima kekhalifahan, beliau berkata, "Tinggalkanlah saya, dan carilah orang selain saya. Kita akan menghadapi berbagai macam kejadian dan peristiwa di masa yang akan datang." Atas dasar pengetahuannya tentang berbagai kejadian yang akan muncul di masa datang, beliau menolak menerima tanggung jawab tersebut. Namun pada akhirnya, beliau menganggap hal itu sebagai suatu kewajiban bagi dirinya dan kemudian berkenan menerimanya. Kewajiban apa? Pada dasarnya, Allah telah memegangi janji para ulama, di mana Dia kemudian menetapkan tugas yang harus mereka emban. Apa tugas ulama? Salah satunya adalah memimpin kebangkitan, tatkala di tengah-tengah masyarakat terdapat sejumlah orang yang perutnya kenyang lantaran terlampau banyak makan.
namun tidak membuat kenyang perut orang lain. Dalam kondisi seperti ini, ulama wajib bangkit untuk membuat orang-orang yang kelaparan menjadi kenyang dan menghapuskan diskriminasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apakah cuma itu tugas ulama? Tidak. Selain itu, ulama harus merasakan penderitaan orang lain. Seseorang yang memiliki taraf hidup tertentu harus merasakan penderitaan orang yang taraf hidupnya lebih rendah. Kadangkala, apapun yang kita upayakan tidak juga mampu meningkatkan taraf hidup orang lain. Karenanya, yang bisa kita lakukan hanyalah turut merasakan penderitaan orang yang hidup sengsara. Di masa Imam Ja'far, terjadi musim kemarau yang cukup panjang. Kondisi saat itu sangatlah kritis. Saat itu manusia menjadi gelisah. Orang-orang mulai membeli makanan dan menyimpannya. Dan untuk berjaga-jaga, mereka kebanyakan menyimpan cadangan makanan 2 kali lipat lebih banyak dari kebutuhan. Imam Ja'far Shodi kemudian bertanya kepada pegawainya, "Apakah kita menyimpan makanan di rumah?" Pegawai tersebut menduga bahwa imam akan menyuruhnya menyimpan makanan lebih banyak lagi, mengingat masa sulit yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Di luar dugaannya, imam mengeluarkan perintah, "Berapapun gandum yang kita miliki, bawalah ke pasar dan jual kepada masyarakat." Pegawai tersebut berkata, "Apakah Tuan tidak tahu, jika kita menjualnya, kita tidak akan lagi mampu membelinya?" Imam berkata, "Apa yang dilakukan masyarakat umum?" Pegawai itu menjawab, "Setiap hari mereka membeli roti yang terbuat dari gandum yang dicampur dengan syair atau sejenis gandum di pasar." Imam Ja'far berkata, "Juallah semua gandum yang ada, dan mulai besok, belilah roti untuk kita. Sebab kita tidak bisa menjadikan masyarakat mampu memakan gandum seperti kita, lantaran kondisi yang tidak memungkinkan. Namun paling tidak, kita bisa meniru kondisi hidup yang mereka hadapi dan merasakan penderitaan mereka, sehingga tetangga kita akan mengatakan, 'Biarlah saya memakan roti yang terbuat dari syair,' karena Imam Ja'far juga memakannya, padahal dia mampu membeli roti gandum." Mengapa kita memilih kehidupan seperti ini? Tak lain dikarenakan kita ingin turut serta merasakan penderitaan orang lain. Faktor kebebasan dan kemerdekaan. Makna filosofis kezuhudan yang ketiga adalah kebebasan dan kemerdekaan. Al-Quran tidak pernah mengharamkan kenikmatan yang halal bagi manusia. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Al-Quran tidak pernah melarang manusia untuk memanfaatkan kenikmatan yang halal demi mencapai kebahagiaan ukhrawi. Terdapat topik lain yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu tentang orang-orang yang memiliki harapan untuk hidup bebas dan mendapatkan kebebasan, yang senantiasa berusaha keras untuk melepaskan belenggu yang mengikat tangan dan kakinya, tentunya sebatas kemampuan yang dimilikinya. Coba Anda perhatikan, kita hidup di dunia ini dengan memiliki mata rantai kebutuhan dan keperluan. Berdasarkan hukum penciptaan, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak bisa kita hilangkan. Kita membutuhkan makan, dan sampai batas terjauh dari kemampuan kita pun, kita tidak bisa membebaskan diri dari kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kita tetap harus makan. Tubuh amat memerlukan pengganti dari segenap hal yang sudah dicerna. Kita tidak bisa membebaskan diri dari udara yang digunakan untuk bernafas. Juga tidak bisa terbebas dari air atau sampai batas tertentu dari pakaian. Semua itu merupakan ukuran keterikatan penciptaan dan alam yang berakar dalam diri kita. Di samping itu, terdapat pula mata rantai pengekang yang ada dalam diri manusia. Mau tidak mau, manusia akan terikat olehnya dan menjadikan kebebasan tercabut dari dirinya. Salah satunya mata rantai kebiasaan. Dalam zaman modern ini, kita menjumpai berbagai bentuk kebiasaan. Barangkali teramat jarang orang yang tidak memiliki kebiasaan. Rata-rata dari kita minimal memiliki satu kebiasaan.
Setidaknya kita memiliki kebiasaan meminum teh. Saat tidak meminum air teh, kita akan merasa gelisah. Banyak orang yang punya kebiasaan merokok. Jika tidak merokok, mereka tidak bisa berkonsentrasi. Tak sedikit pula orang yang memiliki kebiasaan yang berbahaya dan diharamkan. Misalnya kecanduan opium, atau bahkan lebih buruk dari itu. Semakin sering terbiasa terhadap sesuatu, seseorang akan lebih terikat dan tertawan kebiasaan tersebut. Pada saat tertawan, manusia tak lagi memiliki kebebasan. Persoalan ini bukan hanya berkenaan dengan kebiasaan minum teh, merokok, dan menggunakan opium, tapi juga dengan kebiasaan tidur di atas kasur dan bantal yang empuk. Apabila dalam kondisi tertentu, orang yang memiliki kebebasan seperti ini harus tidur di atas karpet atau tanah, ia tentu sama sekali tidak akan bisa terlelap. Ia sudah terikat dengan kebiasaannya. Sebaliknya, Anda bisa melihat bagaimana orang yang hidup sederhana di dunia tanpa mengharamkan kenikmatan Tuhan atas dirinya dan tidak menganggapnya haram, serta tidak meninggalkan urusan kehidupan duniawi. Mereka senantiasa berada dalam kehidupan, namun hati mereka menghendaki kehidupan yang serba sederhana. Mereka ingin mengenakan baju yang paling sederhana, menyantap makanan yang paling sederhana, rumah dan kendaraan yang juga paling sederhana. Mengapa? Alasannya, mereka tidak ingin menukar kebebasannya dengan sesuatu yang lain. Sedikit saja mengikatkan diri kepada sesuatu, mereka dengan serta-merta akan menjadi tawanannya. Pada saat menjadi tawanan sesuatu, mereka layaknya orang yang terkekang oleh ribuan rantai pengikat. Orang semacam ini tak bisa hidup bebas. Karena itu, kehidupan para nabi yang agung dan tokoh-tokoh masyarakat akan senantiasa diliputi kesederhanaan. Apabila sebaliknya, di mana kehidupan mereka dilumuri dengan perhiasan, yaitu kehidupan yang halal dan diperbolehkan, mereka mau tak mau harus meninggalkan kursi kepemimpinan. Kehidupan yang dipenuhi perhiasan tidak sesuai dengan prinsip kepemimpinan yang mengharuskan hidup sederhana. Kehidupan sederhana akan menjadikan seseorang leluasa dan bebas bergerak. Kita membaca keterangan tentang kondisi Rasulullah yang menyatakan bahwa Rasulullah hidup sederhana. Pertama kali yang kita akan saksikan dalam sejarah Nabi adalah sesosok pribadi yang gemar memberikan bantuan. Mulai dari pakaian dan makanannya, cara duduk dan berdirinya, serta bekal perjalanan yang beliau miliki sangatlah sederhana. Batasan dan ikatan. Lihatlah bagaimana seluruh pengikat yang diciptakan manusia untuk dirinya sendiri telah menghambat kemajuan dirinya. Keterikatan dalam diri seseorang akan menginjak-injak dirinya sendiri. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Misalnya, saya seorang tokoh agama yang terkenal. Saya seorang hujatul Islam atau ayatullah. Apakah saya harus pergi berziarah ke Mashhad? Saya berpikir tidak mudah untuk pergi ke Mashhad. Bagaimana caranya agar saya bisa memasuki makam Imam Ali Ridho alaihi salam? Dari pintu manakah saya harus pergi ke makam? Bagaimana jika orang-orang melihat saya? Saya berpikir ini dan itu. Anda akan melihat bahwa waktu terus berjalan sedangkan saya tetap tidak melakukan hajat yang paling sederhana sekalipun, apalagi untuk suatu kepergian yang sifatnya wajib, seperti menunaikan haji ke Mekah. Saya telah terbelenggu berbagai persyaratan dan ikatan, karenanya saya tidak bisa pergi dengan leluasa. Rasulullah justru memiliki kehidupan yang sederhana sekali. Jika kehidupan beliau tidak mudah dan ringan, tentu beliau tidak akan mampu memimpin umatnya. Pada saat berpuasa, apakah beliau harus memanaskan poci untuk minum teh? Yang mana jika tidak, maka beliau akan dipersalahkan? Tak ada perbedaan antara hari puasa atau hari biasa. Kadangkala Nabi baru pulang ke rumahnya setengah jam setelah usai menunaikan sholat Isya. Anas bin Malik, budak Nabi, mengatakan, makanan Rasulullah biasanya segelas susu dan sekerat roti. Sewaktu pulang ke rumah, Nabi memakan makanan yang sederhana ini, dan setelah itu, Nabi melakukan pekerjaannya. Nabi makan sedikit,
dan beristirahat selama 2 jam sudah cukup baginya. Setelah bangun tidur, beliau beribadah kepada Allah. Menurut Nash Al-Quran, Rasulullah tidak tidur selama 2/3 malam. Al-Quran diturunkan di suatu tempat yang bisa disaksikan banyak orang. Jika tidak, maka lawan akan mengingkarinya, dan kawan pun tidak akan mempercayainya dan mengatakan, "Yang kita lihat, Nabi tidak terjaga." Mengapa Al-Quran mengatakan beliau tidak tidur pada 2/3 malam? Menurut Al-Quran, Nabi minimal terjaga dan melakukan ibadah pada 1/3 malam. Dan terkadang pada pertengahan malam atau 2/3 malam. Pribadi mulia ini tidak beristirahat barang sebentar pun mulai dari waktu subuh hingga akhir malam. Rasulullah hidup sederhana. Saya pernah membaca syair Parsi yang ditulis Atsiruddin Asitegi sehubungan dengan masalah ini. Isi syair tersebut sungguh luar biasa. Di tengah-tengah lautan peristiwa, tanggalkanlah pakaian Anda. Dengan telanjang Anda dapat mengarunginya. Jika Anda ingin menyelam ke dalam lautan peristiwa, pertama-tama Anda harus menelanjangi diri dulu agar dapat berenang. Orang yang mengenakan baju yang memiliki bobot yang berat seperti jubah, sorban dan sejenisnya akan tenggelam ketika ia berupaya menyelam di dalam sungai besar. Itu dikarenakan beratnya beban baju yang dikenakan. Orang seperti ini tidak bisa mengarungi lautan peristiwa. Syarat pertama untuk bisa mengarungi lautan peristiwa adalah bertubuh telanjang. Orang yang tidak ingin terjatuh atau menyengaja terjun ke dalam sungai peristiwa dan hanya ingin hidup di pinggiran kehidupan masyarakat, pada dasarnya adalah orang yang tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki masyarakatnya. Dengan demikian, orang semacam ini bebas mengenakan baju yang dikehendakinya. Sementara, orang yang ingin terjun ke dalam lautan masyarakat harus terlebih dahulu menelanjangi dirinya. Baru setelah itu ia bisa mengarungi lautan peristiwa kemasyarakatan. Orang yang terbelenggu oleh banyak hal tidak akan bisa memasuki lautan masyarakat, apalagi memimpinnya. Bagaimana dengan kehidupan pribadi Imam Ali? Dalam khotbahnya yang termasyhur, beliau menyifati Nabi. Rasulullah memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Demikian pula dengan para nabi yang berkuasa, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Meskipun memiliki kekuasaan dan fasilitas, kehidupan pribadi Nabi Daud sangatlah sederhana. Beliau membuat baju besi yang kemudian dijual sendiri ke pasar. Dengan cara inilah beliau hidup. Tentang Nabi Isa, Imam Ali mengatakan, begitu sederhana dan bebasnya hidup Nabi Isa, sampai-sampai kendaraan beliau adalah kedua kakinya. Pelita beliau di malam hari adalah sinar rembulan. Nabi Isa bukanlah tawanan pelita atau kendaraan tunggangan. Seperti inilah kehidupan seluruh para nabi. Mereka menjalani kehidupan seperti itu agar bisa memimpin masyarakat. Dengan demikian, kezuhudan yang memiliki makna filosofis yang mendalam adalah kezuhudan seperti ini, dan bukan kezuhudan yang didasari atas keyakinan bahwa kenikmatan dunia bertentangan dengan kenikmatan akhirat, atau anggapan bahwa kehidupan duniawi terpisah dari ibadah. Kezuhudan demikian jelas keliru dan mematikan. Adapun zuhud para nabi adalah zuhud yang menghidupkan. Mahatma Gandhi merupakan seorang tokoh yang berasal dari India. Sewaktu ingin memimpin dan membebaskan 400 juta rakyat India dari cengkraman penjajah, ia tidak mempunyai jalan lain kecuali meneladani model kehidupan para nabi. Ia memilih hidup sederhana untuk dirinya sendiri. Ia mengenakan kain sederhana yang melekat di tubuhnya seraya mengatakan, "Dengan ini saya bisa hidup." Apa filosofi kezuhudan Gandhi? Dari satu sisi, Gandhi terjun ke dalam kehidupan masyarakat, serta berkeinginan untuk membebaskan masyarakat dari cengkraman cakar penjajah. Dari sisi yang lain, ia hidup zuhud sedemikian rupa dan hanya memiliki kain sederhana yang melekat di tubuhnya. Dalam pada itu, ia menyeru kepada rakyat India, "Jika kalian ingin terbebas dari cengkraman penjajah, hiduplah secara zuhud."
Maksudnya, hiduplah dalam kesederhanaan supaya Anda bisa terbebas. Setelah Anda bebas, Anda ingin memperindah hidup Anda, silahkan lakukan. Tapi jangan sampai diri Anda terbelenggu dan kembali tidak bebas. Jenis kezuhudan semacam ini mengandung filosofi kebebasan dan kemerdekaan. Zuhud dan tuntutan zaman. Terdapat topik lain yang akan saya kemukakan kepada Anda, yang berkenaan dengan kezuhudan dan tuntutan zaman. Keadaan zaman senantiasa berbeda-beda. Pada suatu zaman, kehidupan zuhud menjadi tugas bagi manusia, dan tidak pada masa yang lain. Jika kita menelaah kehidupan mulia Rasulullah dan Imam Ali, kita akan menjumpai bahwa bentuk kehidupan mereka berdua sedikit berbeda dengan bentuk kehidupan Imam Muhammad Baqir dan Imam Ja'far. Kehidupan Rasulullah dan Imam Ali lebih sederhana dan lebih zuhud dibandingkan dengan kehidupan Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad bin Ja'far, dan Imam Ali Ridho. Bahkan kehidupan para imam tersebut juga berbeda dengan kehidupan Imam Hasan Mujtaba. Dari mana datangnya perbedaan tersebut? Sesuai dengan keterangan sebelumnya, jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi sangat jelas. Imam Ja'far telah menjawabnya dengan gamblang. Pada paruh tengah abad kedua, seorang sufi mendatangi Imam Ja'far Shadiq. Ia melihat imam mengenakan pakaian indah dan halus. Kemudian ia mengatakan, "Wahai putra Rasulullah, mengapa Anda mengenakan pakaian mahal dan mewah?" Imam menjawab, "Silahkan duduk dan dengarkan jawaban saya. Kadangkala Anda berbuat suatu kekeliruan dalam bertindak, bukan dengan sengaja, dan kadangkala Anda mengerti makna sebenarnya dari zuhud. Akan tetapi, Anda hendak menipu orang-orang awam. Jika Anda memang tidak ada keinginan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan bentuk penampilan sederhana, duduklah dan saya akan berbicara denganmu." Imam Ja'far berbicara panjang lebar dengannya, dan sedikit pun ia tidak mampu membantah ucapan imam. Setelah itu dia pergi, dan tak lama kemudian kembali lagi bersama serombongan sahabatnya. Kisahnya sangat panjang. Saya ingin memfokuskannya hanya pada satu noktah penting. Rombongan yang datang melontarkan protes atas penampilan imam dengan mengatakan, "Mengapa Anda mengenakan pakaian mewah?" Imam Ja'far menjawab, "Mungkin Anda berpikir, jika mengenakan pakaian mewah merupakan perbuatan baik, mengapa Rasulullah dan Imam Ali tidak mengenakannya? Dan apabila itu merupakan perbuatan buruk, mengapa Anda mengenakannya?" Mereka menjawab, "Benar, itu yang akan kami katakan." Kembali imam menjelaskan, "Kalian tidak mengikuti perkembangan zaman. Menurut pandangan Islam, mengenakan pakaian mewah bukanlah sebuah dosa. Allah menciptakan semua kenikmatan duniawi untuk dimanfaatkan manusia, dan Allah tidak menciptakan segala kenikmatan ini untuk dijauhi manusia. Allah menciptakannya supaya kita bisa memanfaatkannya. Namun terkadang, dikarenakan kondisi dan tujuan filsafat tertentu, kita diharuskan berpaling dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salah satunya, jika kita berada dalam suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sedang sangat kesulitan dan kritis. Dengan kata lain, kita hidup di tengah masyarakat yang tengah mengalami krisis ekonomi. Jika hidup dalam masyarakat seperti ini, sementara kita memiliki fasilitas hidup mewah, kita tidak boleh hidup secara mewah. Sebab, jika kita hidup mewah, berarti kita tidak merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Namun, kadangkala kita hidup dalam masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik. Dalam kondisi demikian, kita tidak memiliki alasan untuk menutup mata dari pakaian yang indah. Kemudian Imam Ja'far menambahkan, Rasulullah dan Imam Ali hidup dalam kondisi dan masa di mana keadaan ekonomi masyarakat sangatlah buruk. Rasulullah tinggal di Madinah, di mana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang terlantar. Mereka adalah orang-orang yang sangat fakir dan miskin. Tambahan lagi, Madinah saat itu tengah berada dalam situasi peperangan. Negara atau kota yang sedang berperang dengan negara atau kota lain mau tak mau akan mengalami kesulitan ekonomi.
Terlebih jika pada saat bersamaan mereka dilanda musim kemarau dan paceklik. Madinah acap kali mengalami kondisi seperti itu. Dikarenakan keadaan semacam itu, para sahabat yang datang dari luar Madinah terpaksa tinggal di samping Masjid Nabawi. Kehidupan mereka sangat sulit dan menderita, sampai-sampai tidak memiliki pakaian untuk datang ke masjid dan bergabung dengan jamaah lainnya. Saking jarangnya pakaian yang dimiliki, mereka terkadang harus bergantian dalam mengenakan pakaian. Apabila salah seorang usai menunaikan sholat, baju yang tadi dikenakannya kemudian digunakan orang lain, juga untuk sholat. Dalam kondisi seperti ini, tidak dibenarkan bagi seorang mukmin mengenakan baju mewah, meskipun itu dibeli dari hartanya sendiri. Pernah pada suatu ketika Rasulullah berkunjung ke rumah putrinya, Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika sampai, beliau melihat lengan putrinya dibalut gelang perak dan pintu rumahnya dilapisi tirai berwarna-warni. Melihat keadaan putrinya seperti itu, Rasulullah langsung pulang sebagai isyarat kekurangsenangannya terhadap penampilan putrinya. Sayyidah Fatimah langsung memahami sikap ayahnya. Dengan serta-merta, beliau melepaskan gelang perak dari tangannya dan menanggalkan tirai dari pintu rumahnya. Kemudian beliau menyuruh seseorang untuk menyerahkan semua itu kepada ayahandanya. Sampaikan salamku pada ayahku, dan katakan bahwa putrinya yang mengirimkan semua ini untuk digunakan menurut yang terbaik bagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan seseorang untuk membagi-bagikannya kepada ashab asyufa atau para fakir miskin. Dalam kondisi seperti ini, seorang mukmin memiliki tugas yang lain, yaitu turut merasakan penderitaan orang lain. Kepada orang-orang yang mengkritiknya, Imam Ja'far mengatakan, "Saya sekarang hidup dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi Rasulullah. Jika saya hidup dalam kondisi seperti kakekku Rasulullah, niscaya saya akan bersikap seperti beliau. Dan jika Rasulullah hidup di masa saya sekarang ini, di mana kondisi ekonomi masyarakat sudah membaik dan lebih mapan, tentu Rasulullah akan hidup dan berpenampilan seperti saya." Inilah salah satu filosofi yang lain dari kezuhudan. Zuhud dan kenikmatan spiritual. Filosofi kezuhudan lainnya adalah suatu keadaan di mana manusia yang tenggelam dalam kenikmatan material sekalipun itu halal, tidak akan pernah merasakan kenikmatan spiritual. Manusia memiliki kenikmatan spiritual yang akan mengangkat kekuatan maknawiyah dirinya. Orang yang senantiasa bertahajud dan sholat malam adalah orang yang tergolong shodikin atau orang-orang yang benar, yang bersabar, dan orang yang memohon ampunan di waktu pagi atau al-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan dari sholat malam. Kenikmatan yang diperoleh seseorang yang melakukan sholat malam adalah kenikmatan yang hakiki dan real. Ia mendapatkan kenikmatan dari ucapan, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Aku memohon ampunan Allah dan kembali kepadanya. Ia merasakan nikmat ketika berzikir al-afwa, "Ya Allah, aku mohon maafmu." Ia sangat menikmati detik-detik ketika sedang mendoakan sedikitnya 40 orang mukmin. Ia amat menikmati ucapan, "Ya Robbi, Ya Robbi." Wahai Tuhan pemeliharaku, wahai Tuhan pemeliharaku. Ia tidak pernah merasakan kenikmatan seperti ini dari hal-hal yang bersifat material. Kenikmatan orang yang mengerjakan sholat malam sangatlah lezat dan memberikan kekuatan serta semangat hidup. Akan tetapi, jika kita tenggelam dalam kenikmatan duniawi, kita tidak akan pernah merasakan kehangatan spiritualis yang terkandung dalam sholat malam. Pada permulaan malam umpamanya, kita hanya mengobrol, tertawa terbahak-bahak, menggunjing orang lain yang merupakan perbuatan haram, bersenda gurau, dan setelah itu membentangkan hidangan untuk makan sampai kita kesulitan bernafas lantaran kekenyangan. Berpikir dan bergurau membuat kita lelah dan akhirnya tertidur pulas di atas ranjang. Apakah dalam keadaan seperti ini kita memiliki kesempatan untuk bangun dari tidur dan kemudian menunaikan sholat subuh, sementara waktu fajar tinggal 2 jam lagi?
Dan apakah setelah itu kita mampu mengucapkan dari lubuk jiwa yang paling dalam, "Ya Robbi, ya Robbi"? Kita sama sekali tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat. Kalaupun bangun, kita akan berada dalam keadaan yang mirip dengan orang yang sedang mabuk, yang baru meminum segelas minuman keras. Jadi, apabila manusia ingin merasakan kenikmatan spiritual dalam kehidupan di dunia ini, tak ada jalan lain kecuali harus meninggalkan kenikmatan material dan duniawi. Pada saat bangun di waktu pagi, Imam Ali merasakan suasana yang sangat menakjubkan. Seketika itu juga beliau memandang ke arah langit yang ditaburi bintang-bintang ciptaan Allah, seraya mengatakan, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah di saat berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mengatakan, 'Wahai Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.'" Quran Surat Ali Imran ayat 48. Pada malam hari, insan beriman ini bangun dari tidurnya dan menghayati kenikmatan bersama Tuhannya, tatkala pandangannya menumbuk bintang di langit, seraya membacakan ayat yang merupakan suara kebenaran dan kemudian menyatu dengan alam wujud. Kenikmatan seperti ini tak akan tertandingi oleh seluruh kenikmatan material di jagat alam. Insan semacam ini tidak bisa hidup seperti kita. Beliau tidak bisa duduk di hadapan hidangan yang menyajikan berbagai macam makanan, beragam masakan daging, minyak hewani dan minyak nabati, aneka rupa roti-rotian, serta seluruh makanan yang mengundang selera. Semua itu lambat laun akan menjadikan jiwa manusia mati. Orang yang duduk dan menyantap banyak makanan sampai kekenyangan tidak akan mampu bangun tengah malam. Kalaupun mampu, kemudian menunaikan sholat tahajud, ia tidak bisa menikmati spirit dari ibadah tersebut. Karena itu, orang-orang yang mendapat bimbingan atau hidayah untuk menikmati ibadah tidak akan pernah memperdulikan seluruh kenikmatan materi. Tak ada salahnya saya mencoba mengenang masa hidup kakek saya. Seingat saya, kira-kira 40 tahun yang silam, saya melihat orang besar dan mulia ini setiap malam membutuhkan waktu untuk tidur selama 3 jam. Beliau makan pada permulaan malam dan tidur selama 3 jam. Minimal, selama 2 jam menjelang terbitnya fajar subuh, beliau bergegas bangun untuk melaksanakan ibadah. Setiap tengah malam Jumat, beliau senantiasa terjaga dan beribadah selama 3 jam sebelum terbitnya fajar subuh. Sekarang, kakek saya telah berusia 100 tahun. Namun saya belum pernah melihat beliau tidak nyenyak dalam tidurnya. Kenikmatan maknawi yang beliau rasakan menjadikan jiwanya tenang dan bahagia. Bukan hanya 1-2 malam saja kakek mendoakan ayah dan ibu saya. Nenek mengatakan bahwa kakek sangat menyayangi diri saya. Tiap malam beliau senantiasa berdoa. Dalam berdoa, beliau senantiasa mengingat keluarga, serta kerabat dekat maupun jauh. Semua hal inilah yang menghidupkan hati orang tersebut. Siapapun yang ingin memperoleh kenikmatan seperti ini harus menjaga jarak dari berbagai kenikmatan material. Apabila itu sungguh-sungguh diupayakan, niscaya ia akan bisa merasakan kenikmatan spiritual yang sangat lezat. Pandangan Ibnu Sina. Ibnu Sina pernah mengatakan, kezuhudan orang arif berbeda dengan kezuhudan orang yang tidak arif. Kegiatan ritual dan kezuhudan orang arif merupakan olah batin dan persiapan kekuatan rasional, imajinasi, dan empiris. Karena pada saat dia hendak menghadapkan cermin jiwanya ke hadapan alam malakut, kekuatan-kekuatan tersebut tidak menjadi beban dan penghalang hingga seseorang mampu berdiri di hadapan Allah. Sayang, saya tidak ingat lagi kalimat selanjutnya. Namun, inti pernyataannya termaktub dalam ungkapan di atas. Inilah filosofi dari kezuhudan. Sekarang, berdasarkan berbagai filosofi yang telah saya sebutkan, apakah kezuhudan sanggup menghidupkan jiwa atau sebaliknya menjadikannya mati? Seseorang menjadi zuhud dikarenakan ingin mengutamakan kepentingan orang lain,
serta ingin merasakan penderitaan orang lain. Selain pula disebabkan dirinya melihat kondisi perekonomian masyarakat yang sedemikian morat-marit, atau juga dikarenakan ingin menjadi orang bebas di tengah-tengah masyarakat. Seseorang menjadi orang zuhud lantaran dirinya menginginkan jiwa kemanusiaannya terbebas, sehingga bisa bermunajat kepada Tuhannya. Apakah dengan kezuhudan semacam ini, jiwa manusia akan hidup ataukah mati? Jawabannya, justru itu akan membuat jiwa manusia lebih hidup. Kezuhudan Imam Ali dilandasi oleh alasan di atas, sehingga menjadikan beliau manusia paling hidup dan paling aktif sepanjang sejarah kemanusiaan. Imam Ali merupakan orang yang benar-benar zuhud, pemberani, dan memiliki kebesaran jiwa. Sebagai orang zuhud, Imam Ali adalah orang yang adil. Sebagai orang zuhud, Imam Ali adalah orang yang arif. Sebagai orang yang zuhud, Imam Ali adalah pemimpin masyarakat pada masanya. Dengan demikian, seluruh kezuhudan yang dipraktikkan orang-orang yang tidak memahami makna sejati kezuhudan hanya identik dengan tidak berbicara dengan orang lain, tidak mencampuri urusan orang lain, harus berdiam diri, datang ke suatu tempat dari arah sini dan keluar dari arah yang lain, atau berusaha menutupi diri dari pandangan orang lain, menutupi kepala dengan jubah supaya tidak dikenali dan tidak bergaul dengan siapapun. Kezuhudan seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan akan membunuh jiwa. Islam sama sekali tidak mendukung bentuk-bentuk kezuhudan semacam ini.